King Nassar langsung berikan tamparan keras ke semua Dewan Juri DA7 pasca tersenggolnya Arbil Asahan. Analisis mendalam, konfrontasi terbuka, dan integritas yang diguncang. Panggung DA7 yang biasanya dipenuhi gemerlap dan pujian mendadak membeku dalam ketegangan yang mencekam. Momen ini terjadi beberapa saat setelah Arbil Asahan tersenggol ketika emosi publik dan kontestan masih memuncak. Namun, pemicu ledakan tak terduga datang dari sosok yang memiliki otoritas panggung dan keberanian vokal, King Nassar. Ia tak lagi mampu menahan amarah dan kekecewaannya terhadap keputusan eliminasi yang dianggapnya cacat moral. Dalam showdown yang terekam kamera dan kini menjadi viral, King Nassar langsung berikan tamparan keras ke semua Dewan Juri DA7. Tamparan ini bukan fisik, melainkan serangkaian kritik tajam yang menghantam fondasi profesionalisme dan integritas para penilai. Ini adalah konfrontasi paling terbuka yang pernah terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut, menggarisbawahi betapa seriusnya pelanggaran etika yang dirasakan Nassar. Momen ini menjadi penanda bahwa batas toleransi terhadap ketidakadilan telah terlampaui, bahkan di kalangan juri itu sendiri. Keberanian Nassar berbicara lantang mewakili jutaan suara yang merasa dikhianati oleh sistem. Tamparan keras yang dilontarkan King Nassar bukan tanpa dasar. Analisis redaksi menunjukkan bahwa substansi kritiknya sangat menghujam karena menyentuh langsung ke inti masalah, inkonsistensi penilaian, dan pengabaian kualitas murni. Nassar mempertanyakan keras bagaimana kualitas vokal Arbil Asahan yang diakui banyak pihak superior bisa dikalahkan oleh alasan non-musik atau gimmick yang dianggapnya dangkal. Kritik Nassar menekankan bahwa Dewan Juri telah gagal memisahkan antara tuntutan drama reality show dengan tanggung jawab artistik mereka. Ia menuding juri-juri tersebut kehilangan keberanian untuk membela kualitas murni di hadapan produser. Sebuah kritik yang secara implisit menyebut mereka telah mengkhianati integritas seni. Konfrontasi ini menjadi bukti nyata bahwa di balik layar ada perpecahan serius mengenai kriteria penilaian yang harus dijunjung tinggi. Tindakan King Nassar langsung berikan tamparan keras telah mengubah perannya secara drastis dari seorang juri menjadi suara keadilan publik. Ia mempertaruhkan posisinya, popularitasnya, dan hubungan kerjanya demi membela apa yang ia yakini sebagai kebenaran artistik. Keberanian Nassar ini sangat berharga karena ia datang dari dalam sistem, bukan dari luar. Ia adalah insider yang berani menyerang status quo. Setelah Arbil Asahan tersenggol, banyak yang memilih diam demi keamanan karir. Namun Nassar memilih jalur konfrontasi demi menegakkan etika. Aksi Nassar ini memberikan representasi kuat bagi jutaan penggemar yang merasa frustrasi dan tak berdaya menghadapi keputusan program. Ia membuktikan bahwa otoritas panggung harus digunakan untuk membela integritas, bukan hanya untuk hiburan semata. Tamparan keras ke semua Dewan Juri DA7 memicu reaksi yang menunjukkan keterkejutan dan ketidaknyamanan yang mendalam. Para juri yang lain tampak terpojok. Wajah mereka memancarkan campuran antara rasa malu, marah yang tertahan, dan kegugupan karena dikoreksi secara terbuka oleh rekan sejawat yang dihormati. Nassar memaksa mereka menghadapi kritik secara langsung, bukan melalui media sosial yang anonim. Momen ini adalah public shaming yang tak terhindarkan bagi Dewan Juri, yang baru saja berharap kontroversi setelah Arbil Asahan tersenggol akan segera mereda. Reaksi mereka yang pasif dan defensif semakin memperkuat pandangan publik bahwa kritik Nassar memiliki dasar yang kuat dan sulit dibantah. Tersenggolnya Arbil Asahan bukan hanya sekedar eliminasi, melainkan pemicu utama konfrontasi etis yang telah lama terpendam. Kualitas Arbil yang superior menjadikan eliminasinya mustahil dijustifikasi secara murni artistik. Nassar menggunakan eliminasi ini sebagai contoh konkret kegagalan sistem. Setelah Arbil Asahan tersenggol, keberanian Nassar berbicara menunjukkan bahwa ketidakadilan ini telah melampaui batas toleransi. Konfrontasi Nassar menyoroti konflik abadi antara reality show yang menuntut drama dan kejutan dan kompetisi seni yang menuntut keadilan dan kualitas. Kegagalan juri untuk membela Arbil dianggap Nassar sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip seni yang mereka wakili. Analisis retorika Nassar menunjukkan mengapa tamparan keras yang ia berikan sangat efektif. Nassar menggunakan bahasa yang lugas, emosional, dan tidak bertele-tele. Langsung menyerang moralitas di balik keputusan tersebut, bukan hanya skornya.
Ia menggunakan bahasa konfrontatif yang personal, seperti "beraninya kalian" atau "di mana hati nurani kalian", yang secara langsung menantang kehormatan semua Dewan Juri DA7. Gaya ini jauh lebih kuat daripada kritik formal yang dingin. Ini adalah demonstrasi kemarahan yang tulus dari seorang seniman yang merasa integritas genrenya telah dinodai, memastikan bahwa pesannya tidak akan diabaikan oleh publik maupun oleh pihak program. Konfrontasi Nassar terjadi tak lama setelah Rhoma Irama buka suara mengenai isu yang sama. Kini sistem DA7 dihadapkan pada serangan dari dua otoritas tertinggi di dunia dangdut. Jika Rhoma Irama memberikan fatwa yang bersifat otoritatif dan etis, King Nassar memberikan tamparan keras yang bersifat emosional dan langsung. Kombinasi dari kedua kritik ini menciptakan tekanan yang tak tertahankan bagi program. Kritikan kolektif dari dua superstar ini memperkuat narasi bahwa eliminasi setelah Arbil Asahan tersenggol adalah kesalahan fatal yang memerlukan pertanggungjawaban. Ini adalah front persatuan yang luar biasa antara legenda dan superstar masa kini, yang menegaskan kembali prioritas kualitas di atas komersialitas. Aksi King Nassar langsung berikan tamparan keras adalah pertaruhan besar bagi kredibilitas jangka panjang DA7. Kritik terbuka dari seorang insider memperkuat keyakinan publik bahwa sistem penilaian telah rusak. Jika program tidak memberikan respons yang transparan dan tindakan korektif, kritik Nassar akan menjadi noda permanen. Kredibilitas DA7 sebagai kompetisi yang adil kini bergantung pada bagaimana mereka menghadapi konfrontasi ini. Jika mereka mengabaikan tamparan keras tersebut, mereka berisiko kehilangan kepercayaan penonton yang percaya pada kejujuran kompetisi. Setelah Arbil Asahan tersenggol, ia kini bertransformasi menjadi simbol pemberontakan dan kualitas yang dikhianati. Konfrontasi yang dipicu Nassar memberikan validasi tertinggi bagi legasi Arbil. Arbil kini memiliki narasi yang kuat. Ia adalah bakat yang terlalu besar untuk sistem yang korup. Dukungan Nassar dan Rhoma Irama mengangkat status Arbil jauh melampaui gelar juara yang hilang. Ia menjadi wajah perjuangan untuk integritas seni. Final DA7 kini akan berlangsung di bawah bayangan tamparan keras yang dilontarkan King Nassar. Publik akan mengawasi setiap keputusan dengan kecurigaan yang lebih besar. Tuntutan kini bukan hanya untuk keadilan bagi Arbil, tetapi untuk transparansi total di babak final. Pemenang kompetisi harus membuktikan bahwa gelar mereka diperoleh tanpa adanya keraguan dan tanpa mengorbankan kualitas. Kegagalan untuk memastikan keadilan yang nyata di final hanya akan memperkuat kritik Nassar. Aksi Nassar menempatkan semua Dewan Juri DA7 dalam dilema moral yang akut. Loyalitas kepada program versus integritas seni. Tamparan keras ini memaksa mereka untuk memilih sisi. Diam adalah persetujuan terhadap keputusan eliminasi Arbil, sementara mendukung Nassar berarti menantang produsen dan status quo. Momen ini menguji sejauh mana komitmen mereka terhadap seni di atas tuntutan komersial. Sebagai reporter investigasi, kami menyimpulkan bahwa King Nassar langsung berikan tamparan keras adalah konfrontasi yang diperlukan demi pemulihan etika di panggung hiburan. Setelah Arbil Asahan tersenggol, Nassar bertindak sebagai katalisator yang memaksa industri untuk mengoreksi diri. Tindakan ini tidak hanya membela Arbil, tetapi juga menegaskan kembali bahwa otoritas dan integritas seni harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan komersial yang dangkal.